Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Agustan lagi, di mana dia diundang di channel Mualaf Center Hagia Sophia ya. Dan di sana banyak para ustadz atau para mualaf yang memberikan komentar tentang penyakit Ustadz Agustan. Mereka berkata bahwa Ustadz Agustan itu dia sakit bukan karena menempelkan Alkitab di pantatnya, melainkan penyakitnya itu sudah ada waktu dia masih menjabat sebagai pendeta. Dan ada juga yang berkomentar bahwa penyakitnya itu karena dia terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Dan bukan hanya itu teman-teman, di video mereka itu bukan hanya Agustan yang mengalami sakit, melainkan ada beberapa anggota keluarganya termasuk orang tuanya dan juga termasuk istrinya, di mana istrinya dia mengidap penyakit kanker. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Perlu kami jelaskan bahwa beliau bukan menjadi kutub, bukan dikutuk, bukan. Tetapi memang pas kebetulan sakitnya beliau yang pertama sejak sebelum masuk Islam, waktu beliau jauh, waktu masih jadi pendeta, masih Kristen itu, beliau sudah sakit jantung. Beliau sudah sering sakit-sakitan dan sakitnya udah parah. Waktu masuk Islam yang lalu, apalagi beliau sering berkeliling, dan pernah di depan saya pun beliau sudah pernah mau lewat beberapa kali. Istilahnya mau lewat itu seakan-akan mau menjelang kematian begitu. Jadi posisinya memang parah sejak sebelum beliau masuk Islam. Yang kedua, beliau setelah operasi jantung yang lalu itu terlalu banyak minum obat pengencer darah, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen dari kiriman dari subscriber itu. Beliau minum obat-obatan banyak, nggak ukuran, ingin cepat sembuh, jadinya stroke mendadak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Untuk saat ini, detik ini kita berkumpul di tempatnya Ko Agustan dalam rangka silaturahim ini. Amin ya Allah. Karena nengok orang sakit itu suatu kewajiban. Yang sini sakit 2 orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Ya itulah ujian. Iya. Jadi hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Gitu. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi, bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah ini, barang siapa yang kuat dalam ujian ini, tetap kokoh imannya, insya Allah ahli surga. Amin. Nah ini, makanya Ko Agustan ini mudah-mudahan bukan kena kutukan, kata bahasa Jawa kena walat, tapi ini memang sudah kodratullah. Karena istrinya juga sakit, kalau nggak salah sakit apa? Kanker. Nah ini Agustan sakit, mamanya juga sakit nih di belakang Agustan, di kamar belakang. Nah ini semuanya adalah hakikatnya memang takdir Allah gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu. Ya mungkin seperti itu saja dulu ya kan. Nah, saya kembalikan kepada Ustadz ini. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang merupakan komentar yang berupa itu pembelaan terhadap Ustadz Agustan. Banyak
mereka yang berkomentar membela bahwa Ustadz Agustin itu penyakitnya itu sudah ada sejak dia masih Kristen atau sejak dia masih pendeta. Dan kemudian mereka juga memberikan komentar bahwa dia bisa stroke mendadak itu karena banyak mengkonsumsi obat-obatan. Nah, teman-teman, di kalimat akhir dari seorang ustadz yang berkomentar mengatakan bahwa mudah-mudahan ini bukan kutukan. Nah, jadi itu mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman, kita tahu bahwa memang sejak awal penyakit Ustadz Agustin itu sudah kian ada, bahkan dia sudah pernah mengalami operasi jantung ya. Dan setelah itu dia masih belum mengalami stroke. Dan ketika dia mulai ganas, ketika dia mulai panas, benci, emosi, makin kuat terhadap kekristenan, bahkan dia melawan Tuhan, mencoba menantang Tuhan dengan menempelkan Alkitab, sekalipun banyak mereka yang mengatakan bahwa itu sampulnya aja, itu kosong, tidak ada Alkitab di dalam. Tetapi di videonya yang dia ucapkan itu adalah Alkitab. Nah, Alkitab. Jadi setelah dia menempelkan itu teman-teman di pantatnya, kemudian dia kentut, itu kita lihat tidak lama kemudian, hitungan hari teman-teman ya, hitungan hari dia langsung tumbang. Jadi artinya tumbang di situ dia langsung sakit, bahkan dikabarkan dia kena stroke. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa sebelum dia menantang Tuhan dengan menempelkan Alkitab di pantat, ya sekalipun ada penyakitnya, tapi tidak separah itu. Dia masih bisa ngomong, dia masih bisa kemana-mana. Nah, jadi bisa dia buat konten. Jadi sudah ada kian penyakitnya, tapi masih sehat ketika dia masih belum menantang Tuhan atau melawan Tuhan, menentang Tuhan. Nah, jadi setelah dia mulai merajalela, semakin menjadi-jadi, menantang Tuhan dengan menempelkan Alkitab yang dimana itu adalah firman Allah yang hidup. Dia mencoba merendahkan, menghinakan, melecehkan. Jadi itulah sebabnya. Nah, inilah sebabnya bahwa dia akan mengalami sesuatu hal yang sesuai dengan permintaannya. Nah, sekalipun banyak komentar yang berupa pembelaan terhadap Agustin ini, ada yang mengatakan, oh itu bukan karena kutukan. Ya, sah-sah saja. Silakan saja berkomentar sesuka hati, mau kutukan atau bukan, itu terserah. Tetapi biarlah fakta yang membuktikan apa yang menjadi permintaan Ustadz Agustin kepada Tuhan. Apa yang merupakan permintaannya dan Tuhan sudah menjawabnya. Lalu kalau ada orang yang berkomentar itu bukan dari Tuhan, ya silakan saja. Tetapi itu sudah nyata dan itu tidak bisa dibohongin lagi, karena kita sudah tahu bahwa sebelum dia melakukan hal itu, maka belum ada penyakit yang begitu parah yang dialami. Bahkan sebelum-sebelumnya dia tidak pernah mengalami stroke atau stroke mendadak. Nah teman-teman, saya bacakan firman Tuhan kepada kita hari ini, menjadi pelajaran bagi kita yang sudah mengenal kebenaran. Jangan coba-coba menantang kebenaran itu kalau kita sudah mengetahuinya. Saya yakin, saya percaya bahwa ketika Agustin ini masih Kristen, dia tahu bahwa isi kitab suci itu adalah kebenaran. Tetapi ketika dia mulai melawan karena ada kepentingan di balik itu semua, maka akibatnya dia meninggalkan kebenaran itu. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Saya bacakan bagi kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban
untuk menghapus dosa itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Setelah kita mengetahui kebenaran itu, kita sudah tahu bahwa apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran itu yang sudah pernah kita terima, dan kemudian kita berkhianat, sengaja melakukan dosa, maka apa kata firman Tuhan? Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, jadi apa definisi dari kedurhakaan ini menurut Alkitab, teman-teman? Orang yang durhaka ini adalah orang yang berpaling dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang melawan kebenaran, orang yang menentang kebenaran. Itulah durhaka, orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Jadi bagi mereka lah berlaku penghakiman itu, karena mereka telah durhaka akan kebenaran itu. Ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini merinding saya ketika saya membaca ayat 29 ini, teman-teman, bahwa di hukum Musa aja, kalau ada yang melanggar hukum Musa atas kesaksian 1, 2 orang atau 3 orang, itu dihukum mati, teman-teman ya. Betapa lebih beratnya lagi hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang menginjak-injak anak Allah atau yang menghujat anak Allah, menghina anak Allah itu. Mereka menganggap najis darah Kristus, darah perjanjian itu. Mereka menghujat roh kasih karunia itu. Jadi ini sangat mengerikan sekali, teman-teman. Kalau tidak hati-hati, kita akan masuk ke dalam siksaan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Betapa dahsyatnya siksaan bagi mereka di ayat 27 tadi. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, teman-teman. Bukan kematian yang sementara, kematian yang kekal, penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Jadi itu dia, teman-teman, hati-hati bagi saudara-saudara yang Kristen. Ini pelajaran bagi kita semua. Setelah kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah mengetahui semua kebenaran itu, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun nanti kalau pada akhirnya kita sengaja mengkhianat atau sengaja kita mau durhaka atas kebenaran itu, maka kematian yang mengerikan akan menimpa kita. Bagaimanapun upaya mereka untuk melakukan pembelaan atau berkomentar terkait pembelaan untuk Augustan bahwa itu bukan kutukan, ya silakan saja. Tetapi yang kita lihat sekarang, setelah Augustan melakukan hal yang tidak terpuji itu, maka dia mengalami hal yang sesuai apa yang dia minta. Nah, dan bukan hanya dia, teman-teman, yang sakit, ada juga istrinya, teman-teman. Bayangkan, bahkan istrinya mengidap kanker juga. Kalau mungkin orang tuanya atau ibunya itu mungkin karena sakit tua, tapi kita lihat istrinya pun bisa kena dampak, dan itu kita tidak bisa hakimi apakah itu karena bagian dari ulah Ustadz Augustan atau bagaimana. Tuhan yang tahu. Jadi doa kita, harapan kita kiranya Ustadz Augustan, apa yang sudah dia tahu dahulu tentang kebenaran,
marilah bertobat dan jangan menghujat lagi. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.